bisa saja di translate ya, biar dimajikan. Dan saya sering ngomong. Bisa. Lewat foto kan kadang lebih enak, lebih bisa menggambarkan daripada kata-kata. But before that, I noticed there are few guests here. I know you are sleepy somehow. Angie and Amy, I will speak only in Bahasa. So I think if someone can help to be translator, you don't have to. You will not miss the presentation. Oke ya, cuma ngomong aja, kasihan kan masa di sini berapa jam panggang ini gak ngerti, gak mudeng, gak kita nguyu kono mek menengai. Jadi minta ngatur sama teman-teman yang bisa untuk menerjemahkan. Gak apa-apa lah, bahasa Taiwan kan wis ini kan. Oke, saya buka dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, setengah siang, selamat siang. Perkenalkan dulu, nama saya Eni Lestari, saya asalnya dari Kediri, Indonesia. Saya kerja di Hong Kong sebagai PRT, dan 7 tahun. Sekarang saya ketua suatu organisasi TKI di Hong Kong yang namanya Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia. Ini organisasi khusus TKI. Semuanya perempuan dan semuanya kerja sebagai pembantu. Mungkin apa yang membedakan Hong Kong dengan Taiwan? Kalau Taiwan sampai nyebutnya caretaker ya, atau jaga orang tua. Kalau di sana nggak ada kategori kayak begitu. Ya rumah, semuanya oleh satu orang majikan, satu keluarga. Terlepas jaga anak, jaga orang tua itu urusannya majikan. Jadi semuanya sama. Dan gajinya juga standar semuanya ya. Jadi di sana secara kontrak kerja nggak ada kontrak yang berbeda-beda kayak begitu. Semuanya satu. Dan memang di Hong Kong tidak ada sektor lain ya yang kayak sama nih, so kerja nang panti jompo neng kene atau pabrik, di sana nggak ada. Yang hanya satu sektor yang bisa dimasuki oleh orang Indonesia, yaitu sektor pembantu rumah tangga. Jadi kenapa itu gaji, libur, hak libur semuanya sama. Tapi apa yang mungkin membedakan Hong Kong dengan Taiwan, kalau di sini pembantu rumah tangga yang dikerjakan oleh satu keluarga sama tidak dilindungi oleh undang-undang ya. Jadi libur ya urusanmu sama majikan, malih ngono toh. Tapi kalau di Hong Kong semuanya satu standar kontrak. Di situ sudah disebutkan sekalian libur sampean 1 bulan berapa kali, libur nasional liburnya apa saja, gajimu berapa, cuti tahunamu setahun berapa, cuti sakit, kayak gitu semuanya udah dimasukkan. Jadi cuma ada satu masalah mungkin yang menyatukan kita semua. Kalau di sini kan pabrik mungkin nggak sama lagi dengan rumah tangga. Rumah tangga nggak sama lagi dengan yang kerja di panti jompo. Terus nggak sama lagi dengan yang pembantu rumah tangga asli, nggak sama lagi dengan mereka yang namanya apa kawin, visa kawin ya, visa menikah ya, itu sudah nggak sama lagi ya. Jadi ini mungkin yang membedakan antara sini sama Hong Kong. Tapi mungkin apa yang menyamakan lebih banyak, yaitu kita sama-sama di Indonesia nih jadi ini. Kalau saya bahasa Jawa mengerti ya, tak campur sedikit-sedikit. Kadang paham ya, oke. Kalau di Indonesia, apa yang menyamakan kita? Pertama, kita datang dari negara yang sama. Satu, kedua, proses yang kita lalui untuk datang ke sini hampir sama. Sama mlebu PT, aku yang mlebu PT. Sama? Bedanya kalau untuk ke Hong Kong saya tidak membayar. Iya kan? Tapi sama ke Taiwan harus membayar. Jarine soalnya yang Taiwan kerjanya kan bukan pembantu, ya kan? Padahal hakikatnya ya sama aja, jaga nenek toh. Dan katanya di Taiwan gajinya lebih besar, jadi Saman harus bayar dulu. Sementara di Hong Kong mungkin lebih rendah, jadi Saman nggak bayar. Tapi proses yang kita lalui sama. Kita juga tinggal di PT, saya juga tinggal di sana 5 bulan, bahkan ada yang setahun kan. Yang membedakan cuma yaitu tadi ke Hong Kong biasanya nggak bayar. Kalau ke Taiwan Saman harus bayar. Apa? Tapi di sini Saman juga bayar lagi toh. Bayar ya toh. Jadi ini Saman bayar double, kita bayarnya satu sekaligus lewat potongan gaji waktu setelah tiba di Hong Kong. Jadi mungkin tak ceritakan sedikit ya sebelum nanti tak tunjukkan bukan film, lagu saja nih. ATKI ini organisasi yang berdiri tahun 2000, sama tadi tak kasih brosur. Dulu berangkat dari TKI yang punya masalah dengan majikan. Kalau di Hong Kong kita bisa menuntut, di sini menurut Romo juga bisa menuntut toh. Di sana ketika menuntut kan nggak boleh kerja, jadi mau nggak mau harus tinggal di penampungan, sama seperti Mbak E.
Jadi lewat penampungan itu akhirnya kita mikir, lalek kita sebagai orang Indonesia ngerti temannya dipulangkan diam saja. Memang ya nggak ngerti yang ngatain nolong ya pria dhewe kan. Ya wis muga-muga selamat Mbak teko nggone tak sangoni piro mek ngono tok ta paling. Tapi tapi hati kita nggak bisa kan, kenapa? Karena kita sendiri saat itu punya kasus. Kita merasa bahwa kita sendiri mau kerja lama di luar negeri. Masa apakah kita akan pura-pura tidak tahu? Oke lah, majikanku sudah baik, apalagi yang mau bukan. Tapi bukan masalah itu, walaupun majikanku sapi, sewaktu-waktu saya bisa di PHK juga. Kalau saya di PHK maksud saya tidak beda dengan mbak-mbak yang masuk penampungan lagi, ya kan? Apalagi mereka yang kayak tadi kan Romo bilang 14 bulan tidak dikasih apa-apa, disiksa dan sebagainya. Jadi nurani kita sebagai sama-sama orang Indonesia, sebagai sama-sama perantau tidak terima. Kalaupun kita jadi TKI, oke, memang sudah nggak ada pilihan mau kerja apa di Indonesia. Tapi minimal hak kita mbok yo dilindungi, kan gitu Mas. Dan masalahnya untuk TKI, untuk orang Indonesia, mengapa hak kita itu sangat minim perlindungannya? Karena satu, pemerintah Indonesia sendiri tidak melindungi. Karena dicolno wes pokoknya urusan kono. Kiriman PT-nya wes tak lebokno trainingan kayak apa sembarang sak gelemu. Orep mati syukur lah. Pokoknya tak lebokno nang awakmu ya. Iya, yang penting wong Indonesia kirim menang luar negeri. Tadi aku enggak sibuk-sibuk ngurusi mereka di pengangguran Indonesia. Jadi itu yang jadi masalah karena pemerintah kita. Mereka orientasinya cuma ngirim uang, tapi nggak memikirkan bagaimana keselamatan kita, bagaimana perlindungan kita, mati hidup kita diserahkan sepenuhnya sama PT. Ketika sampai di luar negeri, kita akhirnya dikontrol sepenuhnya oleh majikan sama agensi. Masalah itu bukan hanya di sini, bahkan di Indonesia sama. Kalau sama mbak 15 bulan, di sana itu 7 bulan. 7 bulan tapi hampir seluruh gajinya. 3.400 duit sana, 3,5 juta mbak. Sing diseternya nggone agen itu 3 juta nih. Jadi pembantu nih cuma ketinggalan 400 dan itu belum makan beli sendiri. Jarine lek nang rumah tangga kan makan yang ngasih majikan, tapi siapa sih ngomong? Iya loh. Lek sarapan beli sendiri. Iya, sarapan ya kudu tuku dhewe. Lek minggune kan mie goreng kabeh diusung teko ngene toko-toko kan. Belum lagi sampean harus membeli kayak peralatan mandi sendiri. Jadi tidak benar walaupun katanya di rumah tangga itu sudah enak, gratis duit bersih, itu tidak benar. Jadi bayangkan gaji segitu habis semuanya. Sekarang apa yang paling ngetren ya di Hong Kong itu adalah mereka banyak yang di PHK setelah selesai bayar potongan. Makanya mereka akhirnya larinya kemana? Ke Makau. Soalnya makan Pak Ferry 1 jam dan di sana mereka akhirnya cari jadi visitor, ya jadi turis. Soalnya kan nang luar negeri liya kan kudu beli tiket mah. Dan kadang ditanya imigrasi sini-sini di Makau hanya kan semuanya di bawah Cina. Ke sana terus jadi turis. Setelah itu punya visa 1 bulan cari majikan, tapi jika nggak ada visa mereka jadi overstay. Jadi di Makau sendiri sekarang masalahnya menjadi kompleks. Dan mengapa sih mereka begitu ketakutan di PHK? Karena mereka harus pulang bayar lagi 21 juta. Sama seperti sampean, diterminate kan wis koyo dung ngono kan sampean mesti. Ngelune gak karo-karoan wis gak apa-apa lah aku soro-soro ning kene overstay gak apa-apa, sementing aku gak mulih. Kenapa? Karena begitu pulang sama nggak mungkin mandi mulih toh. Masuk PT harus mengulangi kayak begitu lagi, bayar sekian banyak lagi. Apalagi di Taiwan sini kan maksimal 6 tahun. Ya kan? Iya. Di sini sampean nggak iso 10 tahun kas balik rene nggak iso kan? 6 tahun ini bagaimana iso nglompokno duit sakake. Jadi dari sini kondisinya hampir sama ya, tapi karena memang negaranya sama dan peraturannya agak berbeda, ada yang membedakan juga. Jadi di Hong Kong sendiri LSM seperti Romo dan juga beberapa LSM seperti APMM ya, Asia Pacific Mission for Migrants, ada beberapa shelter ya penampungan itu banyak di sana. Tapi apabila kita sebagai TKI, kita merasa saat itu kalau kita sebagai TKI sing ben minggu petuk koncoe nggak ngerti piye carane mengarahkan dia. Bagaimana Romo masa disuruh dari satu lapangan ke lapangan lain ngasih penyuluhan kan nggak mungkin toh. Jadi kita sebagai TKI-nya juga paling tidak harus ngomong, "Weh Mbak, sampeyan coba imajikan ya. Weh, telepon rono aja gelem nek ngene agen kok doleno kan ngono." Jadi kita malih terpandu untuk melakukan sesuatu, minimal bagaimana kita menolong. Minimal lah. Kalaupun kita nggak bisa langsung bawa anak ini ke
ke polisi atau kemana. Romo tolong ini ada teman gini kayak begitu. Jadi ATKI itu kumpulan pembantu yang kebetulan ada yang majikannya apik, ada yang majikannya elek, ada yang majikannya apik. Kemarin aku jadi double, ya kan? Kenapa itu di Hong Kong kita pakai brosur? Kan anak sing sak building gitu ya, satu tempat. Mungkin dia jeknya wedi angkatnya nuntut juara wani, kabur juga wani. Kita kasih brosur, mulai anak masalah ngebal ini mbak ya, kayak gitu. Jadi dari mulut ke mulut dulu, dari mulut ke mulut. Akhirnya ATKI semakin besar. Saat ini kita punya anggota sekitar 300 orang. Sama ngerti dhewe kan dari anggota juga gak penak kan. Sama saiki ning kene petang bulan kasus hilang. Ya kan tahun ngarep sudah nggak ada. Ya kenapa? Karena kan orangnya come and go kayak gitu. Jadi ini tantangan kita, tapi otomatis apa yang paling minimal selain Romo melakukan sesuatu, selain kita apa yang orang-orang Taiwan berusaha membantu, TKI-nya minimal juga harus melakukan sesuatu, minimal. Ya kan, sampean minimal harus punya nomor Romo, di mana minta bantuan. Kalau ada masalah lari kemana, itu yang harus kita lakukan, minimal itu ya. Jadi itu yang ATKI di Hong Kong lakukan. Tapi saat ini memang kita sudah semakin besar. ATKI bukan hanya menangani kasus, tapi kita juga melakukan kampanye misalnya, mana bahasa kampanye. Kampanye kuwi lek pemerintah mau motong gaji, demo geden-gedenan. Lek pemerintah Indonesia, makanya ATKI mengeluarkan buku ini Mbak ya. Tadi tak kasih satu demi satu sampean, yang belum mungkin silakan nanti ambil sendiri di depan. Ini buku sakjane sama seperti kondisi sampean. Fakta dibalik pemotongan gaji terhadap TKI. Sampean ngertine nek Indonesia bayar berapa? 35 juta untuk yang di pabrik. Sampean ngerti duitku digawe apa? Ngoni anak bojone. Ya, anak bojone PT kan. Iya. Nah kene sampean jek bayar meneh. Iya kan? Gaji berapa ya? Gajinya kecil. Sama dengan pembantu, sama nek Indonesia bayar. Ning kene jek bayar meneh. Sama di Hong Kong, Mbak. Jarene ya waktu tak tanya. Lek Filipina genah kan? Kamu kesini mau bayar apa? Kamu datang ke Taiwan contohnya. Kamu bayar apa saja? Mereka mesti ngerti. Indonesia, takok ono satu aja kan harus ngerti. Dokumen opo regane piro? Iya kan? Nggak ada yang ngerti. Ngertinya ya pokoknya bersih. Iya kan? Borong. Iya. Dan karena kebutuhan kita untuk kerja, kita cenderung nggak peduli kan? Iya. Tapi aslinya disitulah ketika kita nggak peduli, penipuan banyak sekali. Dan kenapa itu di Hong Kong ini menjadi satu kampanye? Sayangnya, kalau di Hong Kong, potongan 21 juta terhadap pembantu itu ilegal. Makanya yang mereka lakukan supaya tidak kelihatan itu ilegal, mereka pakai jasa bank. Sama juga kena bank loh. Iya. Ya, sayangnya di Taiwan, bahkan pemerintah Taiwan melegalkan dan mengundang-undangkan potongan ini menjadi sampean wajib membayar ke agensi karena itu sudah sesuai undang-undang. Jadi posisinya sampean semakin melemah. Nah, apa yang paling menyedihkan, mengapa PT sama agen sini seenaknya sendiri ngomong 35 juta, gak bayar, gak terbang, kan ngono. Kenapa? Karena pemerintah Indonesia sendiri nggak duwe standar pembayaran untuk TKI ke luar negeri. Sampean mana pernah ngerti sampean bayar piro asline? Ngertine ujug-ujug digawe nang imigrasi tanda tangan paspor, jenenge wis gak padha meneh. Ya kan? Tanggal lahirnya udah nggak sama lagi. Ya kan? Kenapa? Karena pemerintah Indonesia semuanya diserahkan kepada PT. Rakyatnya dibiarkan buta dan dibiarkan goblok kalau aku mau ngomong ya. Wes malah pokoknya mbah apakno rakyatku pokoknya kirim menang luar negeri supaya gak ngepung-ngepung Indonesia. Iya kan? Dan tapi faktanya TKI itu setiap tahunnya menjadi pengirim devisa terbesar bagi Indonesia setelah minyak. Bayangkan, minyak itu paling gede ya. 25 triliun tiap tahun. Itu teko devisane TKI tok. Itu sing bersih ya, guru sing gak bersih loh. Karena banyak TKI sing ilegal kan, yang tidak kayak di Malaysia contohnya bila awak menghitung TKI di Malaysia jumlah piro. Yang banyak yang tidak punya dokumen, udah kena utang ya kan. Jadi kayak begitu, itu yang menyebabkan di Hong Kong saat ini kita mau mengangkat satu kampanye judulnya ini pemotongan gaji ilegal, tapi ini kampanye terhadap